Ya, pekan lalu Presiden Joko Widodo memantau langsung upaya penanganan pandemi COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, Presiden memberikan sejumlah arahan terintegrasi terkait percepatan penanganan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi. Dengan ditemani Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Doni Monardo, beserta jajaran menteri, Presiden meninjau langsung posko gugus tugas Provinsi Jawa Tengah. Dalam arahannya, Kepala Negara meminta seluruh jajaran kementerian dan pemerintahan daerah untuk fokus dan cepat tanggap reaktif terhadap dampak ekonomi yang semakin menekan kehidupan masyarakat. Kita tahu ancaman COVID belum berakhir, ancamannya masih tinggi, kondisinya juga masih berubah-ubah, masih sangat dinamis. Oleh sebab itu, kita harus menjaga jangan sampai muncul gelombang kedua. Jangan sampai muncul second wave. Saya titip, yang kita hadapi ini adalah bukan hanya urusan krisis kesehatan, tetapi juga masalah ekonomi, krisis ekonomi. Karena kalau kita lihat sekarang ini yang namanya demand terganggu, supply terganggu, produksi terganggu. Baik, dan untuk membahas Corona daerah belum reda telah bersama kita ada 3 narasumber. Yang pertama kita akan sapa dulu ada Mas Emil Elestianto Dardak. Ini ada bersama kami melalui sambungan Skype. Kemudian nanti juga kita akan terhubung dengan Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar, dan di studio ada Pak Tri Yunis Miko Wahyono, epidemiolog UI. Kita sapa dulu yang ada di Skype, ada Mas Emil. Assalamualaikum Mas Emil, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Kita tahu ini penanganan COVID di daerah begitu padat dan Anda juga tentunya sedang bekerja keras beserta jajarannya, dan di studio juga ada Pak Tri Yunis Miko ini. Assalamualaikum, apa kabar Pak? Waalaikumsalam, baik. Iya, terima Alhamdulillah. kasih sudah hadir bersama kami di studio. Saya ke Pak Emil dulu. Kita tahu bahwa Jawa Timur menjadi sorotan di mana memang saat ini angkanya juga cukup masif, dan Presiden juga beberapa waktu lalu sempat berkunjung dan memberikan arahan. Kalau update sendiri untuk saat ini Mas Emil, bagaimana penanganan COVID-19 di Jawa Timur sendiri? Ya, baik. Kita memperhatikan betul kenyataannya memang angka positif COVID-19 meningkat dan dalam tren yang konsisten di level yang tinggi selama beberapa waktu terakhir. Memang ada yang mengatakan bahwa ini adalah fenomena gunung es, artinya bahwa upaya kita melakukan tes secara massal ini kemudian membuka kemudian kenyataan yang mungkin selama ini tertutupi gitu loh. Kan kalau gunung es itu kan yang kelihatan di ujung puncaknya aja, padahal di bawah ada gunung es yang lebih besar yang di bawah laut gitu yang nggak kelihatan. Nah ini mungkin sama seperti itu, bahwa dengan dibuka itu maka kita menemukan banyak sekali kasus positif, karena kenyataannya dari 20% menjadi 40% kasus positif itu tidak menunjukkan gejala. Jadi orang-orang tanpa gejala. Baik. Lalu kalau kita bicara memang kita harus patut apresiasi bagaimana Jawa Timur dan jajarannya tadi melakukan tes masif PCR rapid yang memang luar biasa sehingga mendapati angka yang cukup besar. Lalu selain itu, selain tes, Mas Emil, apa yang Anda lakukan bersama jajaran dan juga Ibu Gubernur terkait ini? Apa ada langkah lain pencegahan? Ya, langkah itu terpadu. Kalau kita mengkategorisasikan langkah itu ada langkah preventif, itu yang paling penting sebenarnya. Jadi promotif dan preventif itu adalah upaya kita untuk memastikan jangan sampai ada pasien COVID-19 gitu. Ya, nah ini kita lakukan dengan mendorong supaya aktivitas yang berisiko itu bisa dihindari, aktivitas yang memungkinkan protokol kesehatan terlanggar itu dihindari. Nah inilah sebabnya seperti memastikan kepatuhan penggunaan masker, berkoordinasi dengan Forkopimda, Kapolda dan Pangdam sampai ke level Kapolres, Kapolsek, Babin Kaptipmas, Babinsa naik ke Danramil, naik ke Dandim itu dilakukan dengan tujuan supaya ya tidak terjadi penyebaran COVID ya. Tetapi di sisi lain
juga kita berusaha melakukan testing supaya kalau kita ketemu satu kasus positif, kita kemudian bisa mengetahui siapa aja yang ada kontak erat, dan dari kontak erat itu kemudian kita bisa mengetahui kalau dia memang positif juga, maka dia seyogianya harus melakukan isolasi diri gitu ya. Baik. Jadi Mas supaya ya, tidak keliling dan menyebarkan, karena kan banyak yang OTG tadi, orang betul. tanpa gejala. Karena kalau kita bicara tracing ini salah satu langkah pencegahan yang memang Ya, krusial. Ketika ada satu angka positif kita harus trace bahkan sampai 100 orang yang kontak dengan pasien tersebut. Nah, kalau bicara juga terkait PSBB Surabaya Raya yang sudah berakhir seperti itu. Namun angka di Jawa Timur sendiri, Surabaya sendiri masih sangat em, tinggi. Bicara ini kan dilema nih, Mas Emil, bahwa ada angka tinggi namun di satu sisi ada pertimbangan ekonomi. Anda sendiri dan juga jajaran bagaimana memformulasikan ini agar memang ya tadi kita tahu ada dua keputusan berat di sini. ya, kita menyadari betul bahwa eh, kesehatan nomor satu. Baik. Namun demikian, eh, kehidupan juga ditopang oleh penghidupan. Dan dalam konteks ini bahwa sejak bulan Maret, April, Mei, Juni itu kan memang telah terjadi penurunan ekonomi yang luar biasa bagi masyarakat kita, bagi rakyat kita. Nah, tetapi memang kita berharap pada saat itu kita ingin menghindari apa yang dialami oleh negara-negara lain yang mengalami kenaikan yang eksponensial dalam penyebaran COVID-19. Kita khawatir bahwa fasilitas kesehatan termasuk tenaga medis kita tidak akan mampu menangani lonjakan pasien. Nah, oleh karena itulah maka se-Indonesia termasuk juga Jawa Timur melakukan upaya untuk membatasi. Nah, sampai hari ini sebenarnya semangat membatasi itu tidak hilang Baik. sebenarnya. Jadi sebagai contoh ada yang mengatakan misalnya apakah kemudian sekarang dengan tidak adanya PSBB di Surabaya Raya lantas bebas begitu Ya, ya? ya. Harusnya tidak gitu. Dari dulu pasar pada saat PSBB boleh beroperasi pada Oke. saat PSBB ya. Tetapi kemudian sekarang katakanlah pasar itu juga beroperasi pasca PSBB, maka protokol kesehatan harus ditetapkan. Tetapi yang kami memang akui menjadi satu area yang perlu kita benahi, ada satu kesan bahwa dengan PSBB tidak berjalan lagi, tidak dilanjutkan lagi oleh Bupati dan Wali Kota di Surabaya Raya juga, ini kemudian diasumsikan bahwa kita ini sudah oke, sudah aman. Nah, Baik. itu mindset yang salah. Karena sebenarnya tetap ya tetap harus ada kewaspadaan yang luar biasa, yang ekstra. Kita bukan dapat ini karena kondisi kita baik lalu kita beri reward dengan adanya konsep orang bilang new normal lah atau sebagainya, bukan gitu. Bahwa sebenarnya kita tetap melanjutkan protokol gitu. Artinya bahwa kita menyadari masyarakat suka tidak suka, mau tidak mau harus bisa membangun produktivitas ekonomi, Baik. tetapi kesehatan nomor satu. Nah, ini jangan sampai salah gitu. Kemudian euforia lantas semua memikirkan hal-hal yang sifatnya tersier gitu. Jadi PSBB memang tadi sudah berakhir, namun protokol kesehatan seperti itu malah lebih ketat untuk saat ini. Seperti itu ya, Mas Ya, Emil ya? makanya tadi kemudian Pak Kapolda dan Pak Pangdam bertemu dengan DPRD, kami juga ikut di sana atas amanah untuk mewakili Bu Gubernur, dan turut dibahas bagaimana memperkuat lagi nih landasan hukumnya untuk memberikan sanksi yang lebih memberikan efek jera bagi siapapun yang melanggar, apakah itu pengelola tempatnya atau pengunjungnya misalnya. Baik. Mas Emil, kita akan jeda dulu, nanti di segmen berikutnya akan tersambung dengan Pak Ganjar juga. Dan Siap. Pak Tri, nanti saya juga akan coba ke Anda untuk menggali insight Anda sebagai seorang epidemiolog. Kita akan jeda dulu, tetap bersama kami di Indonesia Bicara.